Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiahi, balik lagi di Egyptonesia Diary. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, langsung aja untuk di video kali ini aku ingin share ini tentang pengalaman aku balik lagi ya pada saat mengurus dokumen atau mempersiapkan dokumen pernikahan di Mesir. Jadi waktu itu aku menikah di Mesir. Jadi aku persiapkan dokumen dari Indonesia dan juga di Mesir, baik aku ataupun sama suami aku waktu itu. Nah, jadi aku sekarang ingin sharing apa aja dokumen yang waktu itu aku persiapkan. Ini sih sudah 2 tahun yang lalu, tapi semoga infonya masih sangat bermanfaat untuk Uti dan Ahi. Langsung aja masuk ke videonya ya. Mari. Oke, jadi untuk menikah di Mesir ini tentunya perlu ada persiapan dokumen. Nah, pada saat itu dokumen yang aku persiapkan itu dari pada saat aku masih ada di Indonesia pastinya, karena beberapa dokumen harus aku buat di kayak di kelurahan, kurang lebih seperti itulah. Nah, aku langsung mau masuk ke satu-satu ya. Nanti aku masukkan di sini nih, aku tunjukkan ke Utiahi ya. Ya, aku tunjukkan di sini. Nah, jadi ada 1 2 3 4 dan itu ada poin-poinnya lagi dipecah. Aku akan jelaskan satu persatu. Oke? Langsung aja yang pertama, di situ tulis saya judulnya persyaratan dan dokumen pernikahan bagi warga negara Indonesia yang ingin menikah dengan warga negara asing melalui Kementerian Kehakiman Mesir. Jadi ini persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan oleh Uti dan Ahi yang ingin menikah di negara Mesir melalui Kementerian Kehakiman Mesir. Nah, yang pertama, warga negara Indonesia tersebut harus telah melaporkan diri. Jadi sebelum kalian memberikan dokumen ke konsuler Indonesia, kalian harus melaporkan diri terlebih dahulu. Melaporkannya itu waktu itu bisa langsung datang ataupun yang sekarang wajib online. Jadi kalian harus online dulu untuk melaporkan diri kalian bahwa kalian sekarang sudah ada di Mesir. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, penyerahan dokumen ya. Jadi penyerahan dokumen itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I seperti yang digambar. A itu A sampai E, dari formulir model N1 asli sampai formulir model N5 asli ini bisa Uti dan Ahi dapatkan di kelurahan domisili Uti dan Ahi. Jadi KTP Uti Ahi di mana, kelurahannya di mana, nah mengurusnya di situ. Formulir ini ya, harus yang asli. Oke, jadi A sampai E ini yang formulir N1 sampai N5 ini Uti dan Ahi wajib urus pada saat masih di Indonesia di kelurahan domisili tempat tinggal Uti dan Ahi. Oke, lalu F ini akta cerai. Kalau memang masih single berarti ini tidak perlu dihiraukan. Kalau yang sudah menikah sebelumnya ini harus dilampirkan, yaitu akta cerai. Lalu pas foto ya 4x6 sebanyak 2 lembar. Background mereka nggak mempermasalahkan backgroundnya sih, cuman pas foto aja 4x6 sebanyak 2 lembar. Lalu salinan paspor halaman depan dan izin tinggal yang masih berlaku. Waktu itu aku hanya melaporkan salinan paspor halaman depan saja. Izin tinggalnya kebetulan aku belum ada iqomah pada saat itu, jadi tidak aku sertakan izin tinggalnya yang masih berlaku. Izin tinggalnya ini visa waktu itu aku tunjukkannya ya, karena waktu itu visanya ya masih harus tetap berlaku gitu. Jadi salinan paspor halaman depan dan waktu itu aku kopi visa sebagai bukti izin stay aku, izin tinggal aku di negara Mesir. Lalu salinan yang I, salinan akte lahir, kartu keluarga dan KTP. Nah, ini jangan sampai ketinggalan ya, A sampai I ini, karena akan dicek satu-satu semuanya sama pihak konsuler itu. Nah, gunanya buat apa sih? Jadi
untuk menikah di Mesir melalui Kementerian Kehakiman Mesir, kita harus mendapatkan atau mempunyai surat rekomendasi menikah yang dibuat oleh konsuler Indonesia, yang nantinya akan menjadi dokumen yang disertakan di kantor pencatatan nikah Kementerian Kehakiman Mesir. Jadi menikahnya itu di Kementerian Kehakiman Mesir ya, dengan wali hakim tentunya, dan juga ya dengan wali hakim dan juga saksi yang kita bawa sebanyak 2 orang gitu. Ini aku lanjut dulu ya ke dokumennya. Setelah tadi dokumen kita sendiri, jadi yang nomor 2 ini adalah dokumen kita sendiri ya, untuk warga negara Indonesianya. Untuk WNA-nya juga harus membawa menyertakan dokumen ke konsuler gitu. Jadi konsuler itu tidak hanya menanyakan dokumen dari pihak WNI saja, tapi juga meminta dokumen dari pihak WNA-nya begitu. Nah, yang pertama ini bahasa Arab ya, yang artinya adalah surat persetujuan atau izin dari orang tua. Untuk surat persetujuan yang dibuat oleh orang tua ini nggak mesti legal seperti diurus di pemerintahan gitu, enggak, tapi cukup dibuat seperti surat biasa ya, yang menerangkan bahwa mengizinkan untuk menikah dengan ini dengan atas nama ini, lalu tanda tangan kedua orang tua dan melampirkan KTP orang tua juga. Itu waktu itu aku lakukan. Lalu yang B-nya itu adalah membuat sertifikat status diri. Jadi kalau di sini namanya aku lupa, tapi itu bisa dibuat di seperti kantor, mungkin kalau di Indonesia itu kayak kantor catatan sipil di sini. Itu dari WNA-nya atau warga negara Mesirnya itu harus membuat sertifikat status diri semacam itulah. Jadi yang sertifikat itu di dalamnya menerangkan status dari WNA tersebut, apakah single ataukah duda, seperti itu. Itu wajib dan harus buat yang siapkan yang asli dan juga siapkan yang kopinya, karena diminta juga yang aslinya, seperti itu. Jadi kalau tanya aku ngurusnya di mana, seinfo yang aku terima dari suami aku itu diurus di seperti kantor catatan sipil di sini, di wilayah dia tinggal, di tempat untuk mengurus KTP, untuk mengurus akte lahir dan semacam-macamnya. Jadi buatnya di satu tempat itu gitu. Lalu dari WNA juga menyiapkan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar aja. Oke, lalu salinan paspor ataupun KTP. Kalau memang dia itu WNA-nya bukan orang Mesir, pastinya salinan paspor dan izin tinggal. Tapi kalau misalnya ini orang Mesir, yang perlu dilampirkan adalah pastinya KTP, kopi KTP ya, bukan yang asli begitu. Jadi ini adalah persyaratan persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan untuk pembuatan surat rekomendasi menikah. Setelah semua dokumen ini terkumpul, UTAHI bisa langsung datang ke konsuler Indonesia. Jadi konsuler Indonesia, jadi ada dua, ada kedutaan Indonesia, ada konsuler Indonesia. Kalau untuk pengurusan seluruh administrasi itu di konsuler Indonesia yang ada di Nasr City, Kairo ya. Nah, setelah UTAHI mengumpulkan semua dokumen itu, UTAHI bisa langsung bawa ke konsuler. Lalu mereka akan mengecek semuanya. Kalau memang semuanya sudah lengkap, sudah lapor diri juga pastinya, mereka akan langsung membuat surat rekomendasi menikah. Begitu. Surat rekomendasi menikahnya ini waktu itu kalau pengalaman aku langsung jadi. Jadi ada baiknya sebelum UTAHI itu datang ke konsuler, lebih baik menghubungi dulu konsuler, baik telepon ataupun WhatsApp, karena mereka cukup aktif ya untuk jawab kita di jam kantor, pastinya di jam mereka kerja. Bisa tanya apa aja yang dibutuhkan, karena waktu itu aku juga melakukan seperti itu dulu. Jadi sebelum aku datang, daripada bolak-balik, aku waktu itu WhatsApp terlebih dahulu, menyertakan semua dokumen dan dicek sama mereka apa yang kurang, apa yang enggak. Jadi pada saat aku ke sana itu sudah
nggak ditanyain dokumen macam-macam lagi karena semuanya sudah ready begitu. Dan juga kalau memang saat itu bisa, kadang-kadang bisa harus nunggu sehari 2 hari. Kadang juga kalau memang itu mungkin sedang tidak banyak dokumen yang diurus oleh konsuler, mereka bisa langsung buat pada hari itu juga. Jadi Utiahi nggak perlu bolak-balik, jadi tinggal datang, tinggal tunggu, langsung jadi. Biasanya harus nunggu mungkin sejam 2 jam gitu. Oh ya, buat Utiahi juga yang nanya, kontak dari konsuler Indonesia nanti aku sertakan di deskripsi ya, biar lebih enak gitu daripada ditulis di sini. Lebih enak nanti baca di deskripsi aja ya. Jadi setelah tadi sudah dokumennya semua yang aku sebutkan, itu dari konsuler akan membuat surat rekomendasi menikah. Nah, ada baiknya setelah Utiahi dapat surat rekomendasi menikah ini di copy beberapa kali, karena setelah itu masih ada beberapa dokumen, nggak banyak dokumen yang harus dipersiapkan lagi untuk menuju ke kantor pencatatan nikah Kementerian Kehakiman Mesir. Dokumen apa aja yang kira-kira dipersiapkan lagi? Tentunya foto. Yang pertama, foto 4 lembar ya, 4 lembar 4x6, baik pokoknya dari kedua belah pihak, dari wanita dan dari laki-laki. Lalu dipersiapkan juga sertifikat kesehatan. Nah, untuk buatnya bagaimana? Uti dan Ahi buatnya di sini. Pada saat sudah di Mesir, silahkan datang ke rumah sakit pemerintah dan menanyakan tentang pembuatan surat kesehatan untuk syarat menikah gitu. Kalau biasanya waktu itu aku ditanya, yang salah satunya itu bukan warga Mesir, mereka menanyakan surat resmi dari kedutaan ataupun konsuler. Jadi aku berikan ke mereka kopi dari surat rekomendasi menikah itu. Jadi aku berikan ke rumah sakit tersebut, pelayanan kesehatan tersebut, lalu mereka baru membuatkan surat kesehatan tersebut, karena itu wajib ya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan harus ada surat kesehatan tersebut. Untuk salah satu syarat untuk berlanjut ke kantor pencatatan nikah gitu. Setelah tadi foto ya, terus habis itu yang kedua tadi surat kesehatan. Utiahi juga siapkan pastinya paspor, karena kita bukan WN warga negara Mesir ya. Siapkan paspor dan juga kopi paspor pastinya. Lalu ID ataupun KTP dari WNA ataupun orang Mesir itu sendiri gitu. Jadi kalau dari warga negara Mesirnya siapkan KTP, kalau kita siapkannya paspor. Lalu mengenai paspor ini yang perlu diketahui Uti dan Ahi, pada saat ke kantor pencatatan nikah itu, mereka akan menanyakan cap presiden. Nah, biasanya ini banyak yang belum tahu ini. Buat seperti aku pada saat itu, karena aku belum punya izin tinggal ataupun iqomah, jadi cap ini itu sangat penting. Nah, sebelum Utiahi pasti ya ke kantor pencatatan nikah, setelah dokumennya semua selesai, aku sarankan Utiahi untuk datang ke kantor imigrasi setempat. Pokoknya di area Utiahi tinggal di Mesir, di mana itu kantor imigrasi, silahkan datangi. Lalu minta mereka stempel cap presiden. Jadi stempel cap presidennya ini sebenarnya mereka mengikuti seperti visa. Misalnya visa Utiahi 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Utiahi misalnya datang ke kantor imigrasi tanggal 5 ataupun tanggal 6. Nah, minta cap itu, bilang saja cap untuk bukti residen sementara gitu, karena akan melakukan pernikahan di sini. Biasanya mereka akan kasih stempel. Stempelnya itu sama batas waktunya seperti visa Utiahi juga 1 sampai 30 seperti itu. Tapi itu yang akan dilihat oleh
Kementerian Kehakiman nanti. Jadi yang dilihat itu bukan visa berlakunya, tapi yang dilihat adalah capnya. Karena sepengalaman aku waktu itu, pada saat aku di pencatatan nikah Kementerian Kehakiman itu, ada beberapa pasangan yang mengajukan pernikahan tetapi ditolak karena tidak ada bukti capnya itu, walaupun visanya itu berlaku. Jadi cap itu jangan sampai lupa ya, karena itu sangat penting. Daripada utiahi nggak bisa lanjut untuk menikah, lebih baik dipersiapkan dulu itu semuanya gitu. Nah, lalu kalau misalnya utiahi sudah punya surat rekomendasi menikah dari kedutaan Indonesia, dari konsuler Indonesia, lalu sudah menyiapkan juga dokumen yang seperti tadi ya, foto lagi 4x6 4 lembar masing-masing, lalu sertifikat kesehatan dari sini, lalu izin tinggal seperti yang tadi aku bilang, cap, stempel, lalu kopi paspor, kopi KTP dari warga negara Mesir sini ataupun warga negara asing yang mungkin utiahi menikah dengan warga negara asing yang lain di Mesir. Nah, utiahi tinggal datang ke kementerian, maaf kepotong tadi ada suara. Nah, jadi utiahi tinggal datang ke kantor pencatatan nikah Kementerian Kehakiman Mesir. Untuk alamatnya nanti mungkin aku sertakan juga ya di deskripsi, atau nanti aku masukkan di sini. Itu di pernikahan, tulisannya tuh pernikahan antar bangsa. Jadi pernikahan untuk warga negara Mesir dengan warga negara lain ataupun warga negara asing. Misalnya dua-duanya asing ataupun salah satunya yang warga negara asing dengan warga negara Mesir. Jadi di Kementerian Kehakiman Mesir tersebut. Nah, jadi itu tadi yang bisa aku jelasin ya, kurang lebih dokumen apa aja yang perlu kita persiapkan untuk menikah di Mesir, baik dengan warga negara Mesir ataupun dengan warga negara asing tetapi di negara Mesir. Tadi dari dokumen yang harus kita persiapkan dari Indonesia, lalu persiapan dari warga negara Mesir tersebut atau warga negara asingnya tersebut, lalu kita ke kedutaan dahulu membuat surat, lalu dari setelah kedutaan membuat surat kita juga menyiapkan beberapa dokumen lagi untuk dibawa ke kantor pencatatan nikah Kementerian Kehakiman Mesir. Tadi juga sudah aku sebutkan ya dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan setelah mendapatkan surat rekomendasi menikah dari konsuler Indonesia di Kairo. Begitu. Nggak susah dan nggak ribet, jangan takut, nggak susah, dan tidak ribet selama kita sudah menanyakan terlebih dahulu secara lengkap apa saja yang kita butuhkan begitu. Karena jangan sampai ada yang terlewat, apalagi kalau dokumen itu harus dipersiapkan dari Indonesia, kan itu bakal ribet banget ya. Nah, jadi harus benar-benar ditanya dulu dokumen yang dibutuhkan apa saja selengkap mungkin. Uti dan Ahi bebas bertanya apa aja, yang penting clear semuanya pertanyaan Uti dan Ahi untuk pengurusan nikah tersebut dan pengurusan dokumen apapun. Karena untuk konsuler sendiri mereka cukup responsif ya, dan mereka akan rajin jawab sih selama itu masih di jam kerjanya mereka, seperti itu. Kalau nggak salah dari jam 10 atau 11 sampai jam 2 atau jam 3 aku lupa gitu, tapi sekitar itu sih, begitu. Nah, untuk pokoknya kalau sudah dapat informasi yang lengkap pasti semuanya akan mudah, begitu deh pokoknya Uti dan Ahi. Kira-kira itu aja untuk di video kali ini. Kalau memang ada pertanyaan boleh di komen ya, dan kalau memang ada yang punya informasi terbaru ataupun ada update informasi boleh di komen juga ya, biar yang lain juga bisa tahu informasi bermanfaat lainnya yang Uti Ahi mungkin bisa share ke kita begitu. Kira-kira itu aja di video kali ini.
Semoga infonya bermanfaat untuk Uhti dan Ahi. Jangan lupa juga untuk subscribe, komen juga kalau ada pertanyaan ataupun ada info juga. Lalu share jika infonya memang bermanfaat, like juga pastinya. Begitu aja sih. Terima kasih yang sudah selalu nonton Egypt Tunisia Diary. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.